Hal berikutnya yang perlu saudara pahami secara lebih detail adalah apa akibat lain daripada narkoba itu untuk saudara. Yang pertama saya memulai jelaskan dulu kepada saudara akibat dari penyalahgunaan narkoba. Tapi saya akan baca dulu ayat Alkitabnya terambil dari Ulangan pasal 28 ayat yang ke-22. Mengatakan begini, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gantung. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Apa artinya ini? Akibat dari penyalahgunaan narkoba yang pertama pasti mengakibatkan keburukan. Juga pasti membawa kerusakan terhadap seluruh organ tubuh manusia itu sendiri. Itu makanya dikatakan dalam Ulangan pasal 28 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, dan lain sebagainya, dan berbagai sakit penyakit yang lain. Nah itulah saya katakan tadi, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengguna narkoba itu pasti dihajar oleh Tuhan. Dengan Tuhan izinkan, dia harus mengalami berbagai sakit penyakit. Dia harus mengalami berbagai kerusakan di dalam organ tubuhnya, termasuk juga di dalam otaknya. Itu pasti. Maka dengan demikian, saya katakan tadi, saudara, nggak ada hal yang positif dari narkoba. Nggak ada hal yang positif. Semuanya negatif. Semuanya menghancurkan di dalam totalitas kehidupan manusia sendiri. Yang pertama, saya menjelaskan lebih detail. Akibat narkoba tadi sudah bilang mengakibatkan keguguran dan kerusakan pada seluruh organ tubuh manusia. Yang pertama, saudara perhatikan ini di bagian otak. Ya, orang menggunakan narkoba, otaknya menjadi tidak normal. Ya, otaknya tidak dapat dipergunakan untuk memahami, mencerna, mengerti pelajaran. Sehebat apapun gurunya dan dosen yang mengajarkan. Ya, kenapa? Karena otaknya sudah dirusak oleh yang namanya narkoba itu sendiri, menjadi tidak normal. Maka tidak ada orang mengkonsumsi narkoba bisa menjadi pintar, bisa cepat lulus atau punya IPK 4. Nggak ada seseorang. Karena sudah terjadi kerusakan di dalam otaknya sendiri. Narkoba juga bisa menyebabkan kerusakan pada penglihatan. Ini saya sudah cerita tadi, saya menemukan beberapa mahasiswa yang mengalami kebutaan total karena mempergunakan narkoba. Juga narkoba bisa merusak gigi. Paling saudara belum di atas umur 50, tapi semua gigi saudara sudah ompongan, kan gitu kira-kira. Narkoba juga bisa menyebabkan tenggorokan, ya, mengalami kerusakan. Serta, ya, narkoba bisa juga menghancurkan, ya, paru-paru, termasuk juga payudara. Di sisi lain, narkoba pasti, ya, merusak jantung seseorang. Tadi sudah saya singgung di awal tadi tentang hal ini, di mana denyut jantungnya tidak stabil, sehingga itu bisa, ya, kalau detak jantungnya sudah tidak stabil, maka akibatnya apa? Bisa menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung secara mendadak. Maka tidak mengherankan saudara ada anak mahasiswa yang masih umur muda tapi terkena serangan jantung. Ya, juga narkoba bisa, ya, menyebabkan pembuluh darah pecah.
Jadi sudah banyak kita lihat di dalam kehidupan saat ini. Serta narkoba juga bisa membawa kehancuran pada ginjal, hati, bahkan juga ya sum-sum tulang. Di sisi lain, narkoba pasti juga membuat saluran pencernaan menjadi tidak normal. Ya, serta bagi perempuan, narkoba itu sangat akan berpotensi untuk apa? Mengganggu tubuh kembangnya janin yang ada dalam rahim seorang perempuan. Jadi contohnya kira-kira begini seseorang. Ya, seseorang wanita yang mengkonsumsi narkoba sejak dari kecil. Atau nggak usah dulu lah, sejak dari kecil. Dari mahasiswa. Oke. Itu nanti akan berpengaruh pada saat waktu dia mau melahirkan atau pada waktu dia hamil. Sehingga tidak mengherankan kita menemukan hari-hari ini ada kasus, ya papa-mamanya normal, tapi tiba-tiba anaknya lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak normal. Adalah yang tiba-tiba misalkan kepalanya itu hanya cuma setengah, kan banyak kasus itu. Ya, nah itu tanpa disadari akumulasi dari narkoba yang pernah dikonsumsi oleh orang tuanya dulu, waktu masih siswa atau waktu menjadi mahasiswa. Nah itu tuh. Nah bagi laki-laki, narkoba juga sangat berpengaruh dalam hal apa? Organ reproduksi. Artinya apa? Menyebabkan impotensi. Kalau bagi wanita kemanduran. Nah ini yang tidak dipikirkan oleh banyak orang yang menyalahgunakan narkoba. Dia hanya berpikir saat ini, detik ini, bahagia, senang, nikmat. Tapi tidak berpikir jangka panjang. Nah, tidak mengherankan kalau kita lihat, hari-hari ini ada banyak orang pasangan muda-mudi. Secara fisik ganteng dan cantik. Tapi tiba-tiba setelah mereka menikah, ya berpuluh-puluh tahun mereka tidak dapat keturunan. Rupanya karena suaminya bandel. Sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba dulu, waktu siswa, waktu mahasiswa. Atau di sisi lain, istrinya yang ya tidak bisa melahirkan keturunan karena bandul. Saudara, inilah bentuk penghukuman Tuhan sebagai konsekuensi atau akibat bagi seseorang yang mempergunakan narkoba. Maka seringkali saya katakan, keputusan saudara hari ini untuk mengatakan tidak terhadap narkoba, iya, akan berpengaruh di dalam kehidupan saudara di hari-hari kemudian. Narkoba mengakibatkan yang pertama, kebutuhan dan kerusakan seluruh organ kita. Maka sekali lagi, tidak ada orang yang berkonsumsi narkoba mungkin bertambah pintar, cerdas, gaya, tapi yang pasti makin bertambah buruk. Tidak ada orang yang berkonsumsi narkoba bisa cepat selesai, nggak ada. Tapi justru apa? Tidak selesai-selesai pilihannya atau pelajaran. Tidak ada orang yang mengkonsumsi narkoba bisa menjadi orang yang berprestasi. Baik dalam studinya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam karirnya, dalam masa depannya. Nggak ada. Karena kenapa? Sudah membawa kerusakan di dalam pikirannya, di dalam otaknya, dan juga seluruh organ-organ tubuhnya. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, perhatikan. Kalau kau mau mendapatkan pasangan hidup, kriteria yang penting juga saudara taruh di dalam diri saudara, dan juga menjadi doa setiap hari. Doakan Tuhan kasih saya pasangan yang belum terhadap narkoba, artinya tidak terpapar dengan narkoba. Maka jangan hanya lihat dari fisiknya ganteng, cantik. Padahal di balik lahir apa? Dia pengguna narkoba yang sudah cukup lama. Dan nanti baru kelihatan setelah saudara menikah, pernikahan saudara menjadi neraka jilid 2. Ini yang pertama.